Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatul nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayyuti wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jali Al-Bandani ووصولهما وفرائهما وذوي الحقوق علم أجمعين وصاحب المقام الحبيب والسليم رسول معلم قاسم والشيخ مربي روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقام والشيخ مربي روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ مربي روحي كي حجي حفظ الدين والشيخ مربي روحي كي حجي أنور السعيدي والشيخ مربي روحي كي حجي سبيل الرسول وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من عجائب رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul bab yang baru ya. Al-babu tsaminu fi fadilatil azan. Halaman 16. Berapa baris? Bawah. 6 baris dari bawah. Halaman 16 ya. 6 baris dari bawah. Al-babu tsaminu itu fi fadilatil adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-babu
الثامن في فضيلة الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أذن للصلاة 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. وقال صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من أذن 5 صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Al-babu tsaminu fi fadilatil azani. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azzana lis-salati 7 sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nari. Al-babu tsaminu, bab yang ke-8 dari kitab Tanqihul Qaul fi fadilatil azan, dalam keutamaan fadilah yang terdapat di dalam azan. Fi fadilatil azan, bukan azan. Kalau azan itu artinya kuping, udhunun azan. Nah, jadi hamzahnya pendek, azan. Kalau kita baca azan, hamzahnya panjang, kita baca hamzah panjang, azan. Itu kuping, jamak daripada udhunun, udhunun azan. Ya. Kalau kita baca panjang, fi fadilatil azan, mengenai keutamaan kuping. Ya. Jadi hamzahnya pendek, fi fadilatil azan, gitu. Mengenai keutamaan azan, bukan azan. Ada orang azan, adan. Kalau Sunda adan, gara adan gitu, waktu ya, itu adan. Ada lagi bilang orang azan, pakai zai, azan. Tapi yang benar apa ya? Azan. Zal. Ya. Azan ini bila ditinjau dari segi bahasa, artinya adalah al-i'lam. Artinya memberitahukan. Ya. Tapi ditinjau dari segi syar'an, azan itu adalah zikrun makhsusun. Satu zikiran yang mana zikiran itu merupakan zikiran yang tertentu. Ya, sebutan zikiran yang khusus yang tertentu, seperti kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
sampai akhirnya. Nah itu Allahu Akbar disebut dengan zikiran yang khusus, yang tertentu, yang memang matlubun li salatin maktubatin, dituntut untuk kita salat li salatin maktubah, buat salat fardu. Ya, keluar dengan kata-kata fardu. Kalau salat sunnah enggak diperintahkan buat kita azan, tapi yang diperintahkan untuk kita azan adalah salat maktubah, artinya salat fardu, yaitu salat yang 5 waktu yang memang asalatan anil a'yan, artinya yang memang asalnya itu merupakan itu adalah salat fardu, ya, yang merupakan fardu ain, ya. Kalau yang bukan asal wajib juga, tapi dikarenakan dia bukan asal maka di situ tidak disunnahkan. Seperti umpamanya kita ada nazar salat duha, dikarenakan salat duha itu kita nazarkan, kan jadi wajib tuh. Nah, namun yang tadinya duha itu sunnah kemudian kita nazarkan jadi wajib, tapi wajibnya itu li'aridin, karena datang baru. Dengan sebab kita nazarkan salat duha tadi hukumnya jadi wajib, tapi tidak disunnahkan untuk kita azan, karena dia bukan kewajiban yang memang asli. Karena dia wajibnya karena kita nazarin jadi wajib, yang tadinya sunnah kalau kita nazarkan jadi wajib. Nah, sekalipun dia wajib, karena wajibnya istilahnya li'aridin, maka dia tidak disunnahkan untuk azan. Gitu. Yang fardu ain seperti sholat yang 5 waktu. Kalau fardu kifayah nggak diperintahkan buat azan. Seperti kita sholatul janazah. Sholatul janazah itu kan hukumnya fardu ain, fardu kifayah dia. Kalau ada satu kampung ada yang meninggal dunia, kemudian kagak ada yang nyolatin, maka kedosaan semuanya. Itu hukumnya fardu kifayah. Kalau yang fardu kifayah maka tidak diperintahkan, tidak sunnah, tidak diperintahkan untuk kita azan. Jadi kalau ada yang mati jenazah pengen disolatin, dan azan, kagak, nggak ada dikarenakan nggak ada perintah di situ. Ya. Nah, perlu kita ketahui dari mana asal muasalnya itu. Ya. Dari mana asal muasalnya itu? Dia punya kalimat per kalimat Allahu Akbar sampai akhirnya. Ya. Itu melalui mimpi. Melalui mimpi yang bernama Abdullah bin Zaid. Ya. Ketika di malam harinya mereka bermusyawarah, bagaimana nih caranya kita ngumpulin orang-orang. Ya, dalam kitab Sunan Abi Dawud, Abdullah annahu qala, Abdullah bin Zaid beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuat kentungan, lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nakus yu'malu liyudraba bihi lin-nasi li jam'i salati, tawafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu nakusan fi yadihi. Ya. Rasul pernah memerintahkan untuk membikin kentungan. Ya, itu dibuat maksudnya untuk dipukul, untuk ngumpulin orang-orang. Kalau waktu sholat jadi kumpulinnya pakai kentungan, tung 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 tung. Nah, kalau itu pesantren di Banten sono, biasa di Kobong kalau pengen ngumpulin anak santri kumpul tuh pakai kentungan, tong 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 tong, pada kumpul semuanya itu. Oh, keluar dari Kobong itu kumpul. Ya. Nah, ketika itu di malam hari ada orang yang tawaf. Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, ada orang yang mengelilingi beliau. Dalam mimpi, walhal ketika itu beliau sedang tidur
mengelilingi Abdullah bin Zaid, seorang yang ketika itu dia membawa kentungan tuh orang. Dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Lantas Abdullah bin Zaid ini berkata, "Ya Abdullah, hamba Allah." Ditanya sama Abdullah bin Zaid, ini seorang yang membawa kentungan. "Atabi'un nakusa?" Apakah engkau akan jual ini kentungan? Ente mau jual gak? Ya, kebetulan ini kan musyawarah tuh sebelumnya itu, pada malam itu musyawarah. Rasulullah pengen apa? Bikin kentungan buat ngumpulin orang buat sholat. Ternyata malam harinya mimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid ini ada orang yang lagi bawa apa? Kentungan. Nah, dalam mimpinya kebetulan ditanya aja udah, "Atabi'un nakus, orang, Abdullah, hamba Allah, apakah engkau pengen jual tuh kentungan?" Gitu. Kata laki-laki itu, "Wa ma tasna'u bihi?" Emang apa yang kau akan perbuat dengan kentungan ini? Kalau ane mau jual ke ente buat apaan? Gitu. Kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, "Nad'u bihi ila shalah." Kalau ente jual, maka kami akan pergunakan buat ngumpulin orang-orang. Gitu. Lis shalah, ila shalah, untuk salat. Qala awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Kata laki-laki yang bawa kentungan itu, "Mau enggak ane kasih unjuk yang lebih bagus daripada ini?" "Masa ngumpulin orang-orang pakai kentungan? Jangan pakai ini," katanya. "Kalau mau ntar ane kasih tahu." Gitu. Lantas kata Abdullah bin Zaid, "Bala, ya boleh silakan. Apa yang lebih bagus daripada kentungan?" Kata laki-laki tadi, "Begini, kalau ente mau ngumpulin orang, pengen sholat berjamaah, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar." Itu diajarin tuh. Ya. Nah, sampai akhirnya diajarin tuh sama itu laki-laki. Ya. Ya. Tapi kalau ente pengen qomat, diajarin juga. Azan diajarin, di dalam mimpi qomat juga apa? Diajarin Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, terus sampai akhir qomat tuh diajarin sama tuh laki-laki dalam mimpinya. Nah, tatkala pagi, ya, beliau udah bangun, kemudian hal ini disampaikan oleh Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah. Pagi-pagi datang ke Rasulullah, ya, langsung aja ngasih tahu baginda Rasul. Ya, aku akan ceritakan kepada Rasulullah mengenai apa yang telah aku impikan di malam hari. Akhirnya pas bangun tidur, dia datang ke Rasulullah. Ya, diceritain oleh Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini semalam saya mimpi. Ya, ketika di dalam mimpi itu ada seorang laki-laki di bawah kentungan. Ketika saya tanya, ente jual gak tuh kentungan? Kalau ane mau jual, ente buat apaan? Buat ngumpulin orang. Mau nggak ane kasih tahu yang lebih baik daripada kentungan ini? Jangan pakai kentungan, masa ngobrol orang pakai kentungan?" Katanya. Nah, ketika diceritakan oleh Abdullah bin Zaid di hadapan Rasulullah mengenai mimpi yang semalam itu, apa kata Rasulullah? "Innaha la ru'ya haq insyaallah." Oh, itu apa yang kau impikan, insyaallah mimpi itu benar adanya. Mimpi itu benar adanya. Mimpi itu hak adanya. "Kum ma'a Bilal fa'alki alaih." Kalau begitu, sono ente datengin Bilal, kemudian engkau ajarkan Sayyidina Bilal. "Ma ra'aita falyu'adzin bihi." Engkau ajarkan Sayyidina Bilal agar dia azan dengan apa yang telah engkau ajarkan dan engkau telah impikan tadi. Kenapa? Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal, "Fa innahu anda sautan." Maka sungguhnya Sayyidina Bilal itu suaranya melengking, suaranya tinggi, ya, a'la sautan, suaranya tinggi. Tapi dalam matan yang lain dikatakan ahsan, karena Sayyidina Bilal itu suaranya lebih bagus, gitu, lebih enak didengar, gitu, ya, lebih enak didengar. Maka ajarin Sayyidina Bilal. Akhirnya beliau datang kepada Sayyidina Bilal, beliau ajarkan tuh. Ternyata setelah berapa lama Sayyidina Umar bin Khattab pun mendengar, ya, walhal dia lagi di rumahnya. Akhirnya keluar.
keluar menjumpai Rasulullah. Wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah dengan hak, aku pun semalam bermimpi seperti apa yang diimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Mimpiku dengan mimpi Abdullah bin Zaid semalam sama. Begitu juga kejadiannya. Mimpinya mimpinya sama. Kata Rasulullah, walillahil ham. Fara'aha bid'ata asyara sahabiyan. Ternyata seperti apa yang diimpikan oleh Abdullah bin Zaid ini, yaitu sebanyak lebih daripada 10 sahabat. Jadi lebih daripada 10 sahabat itu mimpinya sama begitu tuh. Ya, mimpinya sama begitu. Ya, akhirnya ya begitu deh. Ya, sehingga menjadi zikrun maksus, zikiran yang tertentu, dipakai untuk apa? Untuk al-i'lam. Ya, untuk ngasih tahu orang-orang dengan bahwa telah masuk waktu apa? Waktu sholat, begitu. Ya. Jadi itu awalnya begitu gitu. Ya, melalui mimpi. Ya. Jadi di sini dikatakan fi fadilatil adzan. Ya, mengenai keutamaan atau fadilah yang terdapat di dalam azan. Jadi azan itu, kalau kita azan itu memiliki keutamaan. Jangan dikira kita azan nggak ada pahalanya. Sekalipun kita nggak dapat bayaran, tetap pahala apa? Pahala dapat di situ. Ya. Nah, cuman nanti ada syarat-syaratnya kalau kita azan tuh. Ya. Syaratnya Islam. Kalau kita pengen azan syaratnya orang Islam. Kalau orang kafir, orang murtad, kagak sah azannya. Ya. Tamyiz. Ya. Nah, kalau yang belum tamyiz seperti kasobiyi, ghairul mumayyiz, wal majnun, wasakron, itu enggak sah juga. Enggak dipandang. Ada orang yang belum tamyiz, anak kecil, itu enggak dipandang, artinya enggak sah. Ya, ada majnun, orang gila. Ya, azan kagak sah. Orang teler kagak sah. Zuhur jam 12 nih, baru setengah 12 sudah azan. Lagi teler. Jadi narik main masuk ke musola aja deh, masang nyekrekin itu tuh. Ditarik demi itu tuh, azan dia tuh setengah 12 azan. Ternyata lagi teler, kita lihat. Oh, teler azan. Ngaco jadinya. Kalau azan laki-laki kagak sah, perempuan. Ya, perempuan kagak apa? Enggak sah. Ya. Kalau perempuan banci enggak sah, banci azan enggak sah. Banci muntah muskil. Ya, yang punya 2 alat kelamin dia azan enggak sah karena dia bukan laki, belum tentu dia laki-laki, karena bisa jadi dia apa? Perempuan. Ya. Ini kalau yang jadi-jadian, yang mangkal, yang suka lewat ngamen. Ya, makanya kalau dia pengen khunsa muskil, kalau pengen jadi imam nggak bisa. Ya. Kita makmumnya laki, dia jadi imam, bisa jadi dia perempuan. Ternyata ada bencong habis ngamen masuk ke musola, masuk ke WC ngambil wudhu, dia jadi imam, boleh gak? Boleh, karena dia apa? Laki kalau itu sih. Mbak ngapain mbak? Enggak, orang gue laki, kayak gitu suaranya. Udah imam. Belok ke musola, pengen sholat deh. Boleh gak jadi imam? Boleh, dia laki. Ya. Nah kalau mau tuh dia itu perempuan jadi makmum, banci, khunsa muskilnya jadi imam. Boleh gak? Boleh kalau itu. Kalau yang makmumnya laki, bisa jadi dia condongnya kemana? Perempuan. Kagak sah, nggak boleh kita laki ikut perempuan. Gitu. Ya. Ya. Jadi laki-laki nggak boleh, perempuan nggak boleh banci. Kalau mau qomat. Ya banci, perempuan, qomat aja. Ya. Andai kata mau juga turu-turu perempuan aja udah. Ya, turu-turu perempuan di situ. Ya. Dan memang kalau kita pengen azan kudu lihat waktu. Ya,
agar memang azan itu pas tepat pada apa? Waktunya. Jadi jangan main cabut-cabut mic aja. Allah Akbar, tuh diselak sama orang deh. Tuh diselak nih, dia nungguin aja. Ada lawan nih dateng, wah gue nyalain aja. Padahal belum apa? Belum masuk waktu. Nah, jangan. Ya. Mungkin karena gila mic kali. Nggak boleh lihat mic, langsung mainin aja gitu kan. Nah, ada orang yang ketakutan kalau lihat mic kan takut ya. Dikasih mic takut disodorin gitu. Tapi ada orang yang tergila-gila sama mic. Ya, macam-macam ada orang deh. Ya. Gitu kalau jadi ustadz kagak disuruh ngapa-ngapain, nggak usah, jangan marah. Nggak suruh baca doa, nggak suruh tahlil. Enakan juga duduk aja. Duduk amplop udah pulang berkat. Gitu aja, enakan begitu. Jadi kita jangan wah nggak disuruh tahlil gue, ngambek, jangan. Ya. Enakan dateng nggak mau ngapain, pulang amplop dapat, berkat dapat, itu udah enak. Bener nggak? Ya, bagian kadang-kadang kalau disuruh doa, udah kasih aja ke lain deh. Gitu aja. Ya. Itu syarat-syaratnya daripada azan itu. Ya. Berapa nih? Cuman nanti ada yang disunnahkan azan dan iqamah, ada yang nggak disunnahkan. Ya. Ada yang sunnah iqamah, sunnah azan. Apa ya? Seperti sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu sunnah azan, sunnah iqamah. Ya. Sholat Jumat sunnah gak azan? Sunnah. Iqamat sunnah gak? Sunnah. Ada nanti yang sunnah iqamah tapi azan enggak. Tuh, sunnah iqamah tapi azan kagak. Ya. Seperti apa? Seperti idza jama'a bainas sholatain, apabila dia menjamak 2 sholat. Tuh. Nanti habis dia selesai sholat yang kedua tuh, yang pertama selesai, untuk yang keduanya qomat doang. Kagak apa? Enggak azan di situ. Ya, atau kita umpamanya pengen ngodo apa? Ngodo sholat kita, qomat aja, jangan pakai azan loh. Ya. Ya. Jadi disunahkan buat yang pertama aja, sholat yang pertama, yang kedua, yang selanjutnya itu sunnah qomat gitu. Ada yang sunnah cuma nida, manggil. Seperti sholat al-id rahimakumullah, gitu kan? Tuh, itu enggak sunnah azan, enggak sunnah iqamah. Ya, seperti apa? Seperti sholat-sholat sunnah yang memang disunnahkan, disyariatkan untuk kita berjamaah. Seperti sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, jangan pakai azan. Ya azan dulu, belum azan nih. Belum qomat itu. Qomat dulu itu kan, habis azan qomat gitu. Enggak. Nah, kalau itu cuma nida istilahnya, manggil doang. Seperti apa? Sholatul Id rahimakumullah gitu. Itu manggil doang, nida tuh. Jadi enggak sunnah azan, enggak sunnah iqamah di situ. Ada enggak sunnah azan, enggak sunnah iqamah, enggak sunnah nida. Apa itu? Nah, sholat-sholat sunnah yang memang tidak disyariatkan berjamaah. Ya. Seperti apa yang nggak disyariatkan berjamaah? Seperti sholat duha. Sholat duha jangan azan. Iqamah nggak sunnah, azan nggak sunnah, nida juga nggak sunnah. Sholat duha rahimakumullah. Nggak. Sholat rawatib juga sama. Rawatib juga sholat-sholat yang mengiringi sholat sunnah, mengiringi sholat fardu itu sholat-sholat sunnahnya, itu pun apa? Tidak disunnahkan azan. Antum pengen qobliyah, ba'diyah, nggak sunnah azan, nggak sunnah iqamah, nggak sunnah juga nida, begitu. Nah, kita baca dalam ini. Wa qila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla. Dan dikatakan di dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, azza yang maha mulia, jalla lagi maha agung. Jadi wakila fi tafsiri qaulihi azza wa jalla,
Wa qila ay qala ba'duhum. Berkata sebagian ulama di dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha agung. Apa itu firman Allah taala? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Ya, ini surah apa? Surah Fussilat, ya. Ayat 33. Ya. Nah, ada yang mentafsirkan firman Allah taala wa man ahsanu qawlan. Dan siapa orang yang lebih baik perkataannya? Siapa orang yang lebih baik ucapannya? Nah, di sini maksudnya istifham. Cuman istifhamnya disebut dengan istifham inkari. Artinya la ahada ahsan gitu. Nggak ada orang yang lebih baik seorang pun dia punya ucapannya. Waman ahsanu qaulan. Siapa orang yang lebih baik dia punya ucapan. Artinya la ahada ahsanu. Tidak ada seorang pun yang baik ucapannya. Yang terlebih baik ucapannya daripada apa? Mimman da'a ilallah. Daripada orang yang mengajak, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mimman da'a ilallah itu seperti apa? Azan. Mengajak, menyeru, itu kan? Mengajak, menyeru ke jalan siapa? Ke jalan Allah, gitu. Wa amila salihan, dan yang melakukan amal kebajikan. Nggak ada lagi orang yang paling bagus ucapannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah. Jadi orang yang mengajak ke jalan Allah itulah ucapan yang paling apa? Yang paling baik, yang paling bagus. Gitu. Ya. Nazalat hadhil ayatu fil muadzinin. Ayat ini turun itu mengenai orang-orang yang azan. Tuh, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah mimman da'a ilallah. Tuh. Daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan orang-orang yang apa? Yang suka azan di sini. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa azan adalah perkataan yang paling baik karena di situ menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak di situ. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana bukan adzina, man adzana. Ya. Man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban. Siapa orang yang azan lis-salati untuk salat. Azan itu kan macam-macam. Arti macam-macam di sini ada azan yang memang bukan buat salat. Ya kan? Nah, jadi azan itu disunahkan untuk sholat, ada juga azan yang disunahkan bukan untuk sholat. Ya, seperti fi udhunil mahmum wal masru'. Ya. Nah, azan ada orang yang kesurupan, kita azan kuping itu biar nyingkir itu. Ya. Fi udhunil mahmum, orang yang lagi duka cita gitu kan. Ya. Jadi jangan dengerin musik dangdut kayak gitu, jazz. Azanin gitu. Ya. Wal masru, orang lagi apa? Kesurupan gitu. Ketempelan kalau kita bilang. Lagi ketempelan, kesurupan, sunnah apa dia? Azanin. Wal ghadban, orang lagi marah-marah gitu, azanin tuh. Cuman kita bingung kalau yang lagi marah-marah jawara ya. Allahu Akbar, kita ikutin dia gitu kan, lagi marah-marah gitu. Berani kan deh. Wa man sa'a khuluquhu, orang yang jelek dia punya akhlaknya, azanin tuh. Anak kita azanin. Ya, baru lahir tuh azanin. Karena dulu ada percobaan survei membuktikan ada bayi yang diazanin dengan bayi yang dikasih musik jazz. Ini di sebuah artikel tuh di majalah tuh ada ide. Bayi yang satu
diazanin nih. Yang satunya lagi ketika lahir pasang musik. Nah ternyata pas sudah gedenya beda kelakuan, akhlaknya, bawaannya beda. Yang satu bawaannya tenang, demen ibadah, demen ngaji, dengan sholat, demen kebaikan-kebaikan. Tapi yang ini jungkrak-jungkrik mulu nih, beda nih. Ya, tripping mulu deh. Nggak boleh denger musik langsung goyang kalau itu. Tuh, begitu emang benar. Jadi kalau kita punya anak lahir, azanin kuping kanan, komatin kupingnya apa? Kiri. Karena Rasulullah begitu. Rasulullah begitu. Ya. Kalau yang meninggal, habis meninggal sebelum dikubur begitu juga, karena mengkias ke situ. Ketika kita lahir di azan komatin, ketika kita pulang juga balik ke tanah azanin dan juga apa? Komatin. Itu kias. Kias di situ. Memang ada yang itu nggak sunnah gitu. Nah, tapi emang apa? Itu di situ ulama mengkias. Ketika lahir di azanin dan dikomatin, ketika berpisah juga ya di alam dunia ini, maka diazanin dan juga dikomatin juga. Ya. Nah, jadi kalau ada yang akhlaknya jelek, azanin. Bocah kita, anak kita azanin. Ya. Makanya ini palanya baca inna anzalna. Ya. Terus kemudian dia punya dadanya baca alam nasra. Ya. Nah itu biar jauh daripada terhindar perbuatan zina. Dan jadi anak tuh jadi penurut. Makanya untuk lebih bagus lagi tuh selama 41 hari tuh anak botakin. Rebo botakin tuh. Hari rebo botakin, gundulin. Kata saya punya guru, Allah yarham Ki Hasan Basri, jadi dia pori-porinya buat nangkep itu, dia punya kulitnya itu, jadi cepet tangkep dia punya otaknya katanya itu. Jadi pengaruh besar tuh. Jadi yang begitu-begitu ulama nggak sembarangan. Memang sudah mujarrobah. Ya, udah apa? Ya, kalau kita dibotakin tep aja. Kalau kita udah tua itu. Ustaz aneh. Pengen hafal sorop nih, menahu nih, botakin paling mari. Ya kita sih udah. Nah, masih panjang penjelasannya dah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin.